Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di perkuliahan di pekan ini di pertemuan yang keempat di mata kuliah Critical and Creative Thinking. Ya, pada pertemuan keempat ini kita nggak ada Zoom, ya karena memang ada satu kelompok nih yang belum ngerjain tugas presentasinya ya. Jadi sekali-kali kita libur Zoom dulu. Jadi saya udah ngerekam pertemuan keempat ini dalam bentuk rekaman. Jadi kalian semua ini sudah bisa menyaksikan di forum pos ya. Baik, untuk pertemuan keempat kali ini saya sedikit akan mereview dulu dari pekerjaan-pekerjaan yang sudah dikerjakan atau tugas-tugas yang sudah dikerjakan. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini adalah rekap tugas yang sudah dikerjakan. Mulai dari nomor absen 1 sampai nomor absen 21. Tapi di sini kalau kita lihat nih, dari nomor absen 1 sampai nomor 18 ini sudah mengumpulkan makalah dan slide. Di tugas forum 2 juga sudah mengerjakan. Tapi ada 2 orang nih, 3 orang. Mulai dari nomor absen 19, 20, 21. Nah, ini belum mengerjakan makalah slide dan mestinya tugas presentasi pada pertemuan kita kali ini juga dilakukan oleh kelompok 2 ini ya, nomor absen 19, 20, 21 tapi tidak dikerjakan. Oke, kalau begitu karena sudah habis juga waktunya untuk mengerjakan tugas ini, jadi mari kita lihat gimana sih sebenarnya tugas atau topik untuk pertemuan kali ini yang seharusnya dikerjakan juga oleh kelompok 2 ini. Oke. Untuk pertemuan kali ini, nah, ini adalah topiknya. Ya, bla 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 1 sampai 7 dan kita mulai aja. Yang pertama, tentang bahasa. Jadi saya akan menjelaskan sedikit aja ya, cepet aja ya. Jadi saya udah buat ini alur apa namanya ini mind mapping lah ya namanya ya. Jadi tentang bahasa di sini sekarang. Bahasa itu adalah suatu alat berpikir dan suatu alat berkomunikasi. Kalau kita mikir di otak kita gitu, di dalam pikiran kita pakai bahasa apa? Kayak bahasa Indonesia, bahasa sehari-hari kita. Misalnya gini, gue mau makan lah. Nah, di pikiran kita gitu kan, gue mau makan. Itu kan suatu bahasa ya. Aduh, perut gue terasa lapar. Aduh, gue haus. Pengen minum apa ya? Nah, itu bahasa ya. Jadi di dalam pikiran kita juga menggunakan bahasa. Makanya bahasa merupakan alat berpikir. Nah, di sini ya, alat berpikir. Dan juga bahasa juga merupakan alat berkomunikasi. Pasti mau komunikasi ya pakai bahasa ya. Ya, kayak kita kayak gini nih, saya lagi berkomunikasi menggunakan bahasa. Dari komunikator ke komunikan menggunakan bahasa. Bahasa apa? Ya kalau kita bahasa Indonesia. Mungkin kalau Viras pakai bahasa Jerman kali ya. Asik. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Ini ya, sudah 2 poin ini ya. Alat berpikir, alat berkomunikasi tentu. Di pikiran kita pakai bahasa, berkomunikasi kita lewat bahasa. Walaupun komunikasi nonverbal itu memegang peranan 70%. Sekali lagi, komunikasi nonverbal memegang peranan 70%. Ya. Tapi tetap kan bahasa tetap merupakan alat komunikasi verbal. Kemudian di sini ada ide, ada bahasa,
ada kenyataan. Hubungannya gimana? Nah, dari pikiran kita nih ada ide misalnya. Sebuah wadah untuk menampung air ditaruh di atas meja. Kira-kira wadah untuk menampung airnya apa ya? Itu kan ide ya. Sebuah wadah untuk menampung air di atas meja. Oh, ternyata merupakan sebuah cangkir ya, atau gelas. Jadi gelas berada di atas meja. Bahasanya kayak gitu. Tadi idenya di sini adalah sebuah alat menampung air ada di atas meja gitu ya. Dalam bahasa, cangkir berada di atas meja, saya taruh di meja. Tapi nggak kelihatan di meja, ada meja di bawah. Saya taruh di atas meja. Nah, menyampaikan ide menggunakan bahasa. Kadang-kadang orang membanyakan, aduh gimana ya, gue sih ada nih di pikiran gue tapi gue nggak bisa nyampeinnya gitu, nggak bisa nyampeinnya gitu. Nah itu dah, makanya diperlukan kemampuan kita dalam berbahasa ya. Kemudian tadi ada cangkir di atas gelas, salah, ada cangkir di atas meja, ada cangkir di atas meja. Nah itu adalah sebuah bahasa. Kemudian kenyataan nggak itu ada cangkir di atas meja? Kenyataan, emang cangkir ini saya taruh gitu ya di atas meja. Wih, sulap terbang cangkirnya. Saya gerakin, orang saya pegangin. Ya, ada cangkir di atas meja. Ada jadi sulap. Ya, itu kenyataan. Kenyataannya memang cangkir itu saya taruh di atas meja. Tapi ada nggak ketidakbenarannya di situ? Ya mungkin aja kalian dari idenya bahasanya salah ya. Mentang-mentang tadi kan ada wadah untuk menyampung air. Oh, ember. Ada ember di atas meja. Bener nggak? Ya alat untuk menampung air juga sih ember, bener. Tapi salah, ya kan? Tapi maksud saya cangkir. Nah, disitulah ada ketidakbenaran. Tapi yang fakta di situ adalah cangkir ini ada di atas meja. Paham ya? Kemudian dari fakta itu, fakta itu ada fakta yang objektif, ada subjektif. Bedanya apa? Coba. Kalau fakta objektif ya cangkir di atas meja. Tapi kalau fakta subjektif kayak gimana kira-kira? Ada cangkir lucu di atas meja. Nah gitu. Ada cangkirnya soalnya warnanya pink nih. Ada cangkir lucu di atas meja. Nah subjektif itu udah melibatkan perasaan. Nah begitulah kita sering tuh. Kita sering itu melibatkan perasaan. Iya gak sih? Padahal kita ngomong sih maksudnya lurus-lurus aja, bener-bener aja. Tapi pas udah melibatkan perasaan itu namanya fakta yang subjektif. Kita udah nggak objektif lagi. Kalau objektif itu kan udah nggak pakai perasaan, ya emang kenyataannya seperti itu. Kalau subjektif itu kita mengikuti perasaan. Sampai situ paham? Nah ini lanjut lagi. Nah bahasa itu kan kita melakukan pernyataan. Tadi kan pernyataannya adalah ada cangkir di atas meja. Nah itu. Tapi bisa ada dua, misalnya ada dua ambigu, dua makna lah. Ada cangkir di atas meja menimbulkan ambigu, bisa juga cangkir di atas meja. Kalau itu nggak ada ambigunya ya. Mungkin contohnya yang lain apa ya? Atau gelas, piala. Nah kadang-kadang kan disebutnya tuh cuman dulu piala ya. Gelas itu kan buat minum disebutnya piala ya kan. Nah ada piala di atas meja, maksudnya adalah cangkir. Tapi orang mikirnya piala apa yang dapat juara itu, piala hadiah buat menang lomba, bukan. Nah itu terjadi ambiguitas. Nah begitu terjadi ambigu tuh ya bermakna ganda lah mungkin ya bermakna ganda. Ambigu, jadi yang jelas maksudnya apa nih, piala apa cangkir apa gelas. Nah
Gelas sama cangkir aja beda ya. Kalau cangkir setahu saya yang ada kupingnya seperti ini namanya cangkir. Kalau gelas itu yang nggak ada kupingnya tuh, sulap ya. Kalau cangkir tadi yang ada kupingnya, kalau gelas yang nggak ada kupingnya. Wes, gitulah. Oke, itu. Nah, sedikit pernyataan dari pernyataan di sini juga ada pernyataan empiris, evaluatif, retoris. Nah, retoris, kategoris, deklaratif yang menjelaskan, retoris pertanyaan yang nggak perlu dijawab juga, dan lain-lain. Oke, itu aja sedikit pertemuan keempat kita yang materinya ini seharusnya dikerjakan, dipresentasikan oleh kelompok kedua. Tapi akhirnya saya yang jadi kelompok dua nih. Oke, terima kasih semuanya. Semoga di kelompok-kelompok selanjutnya nggak terjadi lagi seperti ini. Ya. Sebenarnya dari sini dari mata kuliah dari pertemuan ini sebenarnya banyak sih nyambungnya ke selanjutnya, materi selanjutnya. Di sini kayak kenyataan ini fakta, tapi fakta itu bisa sering dipakai misalnya sama orang-orang yang pengacara atau politisi gitu ya. Sering digunakan fakta-fakta ini untuk menyerang, itu bisa juga fakta tapi digunakan untuk menyerang padahal itu fakta. Nah, itu kita nanti belajar lagi ke logical fallacy. Tapi untuk pertemuan keempat ini kita cukup sampai di sini aja ya, nggak usah lama-lama. Oke, saya rasa cukup pertemuan kita pada pagi hari ini di pertemuan keempat. Sampai ketemu di pertemuan kelima di minggu depan. Terima kasih buat semua yang udah mengikuti perkuliahan saya dengan semangat dari awal sampai hari ini. Oke, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.